Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Nurasana, NPM 2317051063 dari kelas C. Sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Febriansyah telah memaparkan materi teori otomata dan bahasa. Oke, lanjut aja. Saya akan di sini saya akan menjelaskan materi teori komputasi, bahasa dan juga otomata. Nah, saya mendapat materi tersebut itu dari internet. Pertama dari web, lalu juga ada dari YouTube, dari Brington Unpas. Oke, lanjut aja. Yang pertama itu ada teori komputasi. Komputasi adalah urutan langkah-langkah sederhana disusun dengan sistematis yang mengarah pada solusi masalah. Masalah tersebut itu harus didefinisikan dengan jelas gitu. Nggak boleh ambigu gitu. Dan intinya harus jelas gitu. Dan juga langkah-langkah dan prosedur pemecahan masalah juga harus dijelaskan dengan spesifik gitu. Harus spesifik, bahkan sangat sih malah masuknya. Itu kan tadi teori komputasi. Lalu selanjutnya ada teori otomata. Nah, teori otomata ini dikenal itu pada abad 20. Jadi para matematikawan mulai melakukan penelitian terhadap mesin, baik teori tentang mesin ataupun harfiah dari mesin itu. Lalu mesin-mesin tersebut itu dibuat dan dikembangkan dengan meniru kemampuan manusia. Jadi mesin itu tuh untuk menyelesaikan perhitungan atau kalkulasi dengan cepat dan juga akurat gitu. Nah, istilah automata memiliki hubungan dekat dengan istilah automation. Nah, jadi automata itu adalah mesin yang dirancang untuk mengikuti serangkaian instruksi yang sistematis. Sedangkan automation adalah proses pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin yang secara otomatis melakukan dan mengatur pekerjaan sehingga tidak memerlukan lagi pengawasan manusia. Lalu, kenapa kita harus belajar otomata? Yang pertama, memudahkan manusia berpikir sistematis bagaimana mesin bekerja tanpa perlu mengetahui detail dari hardware yang digunakan. Lalu yang kedua, mempelajari bahasa dan teknik komputasi. Lalu yang ketiga adalah merancang model teoritis dari mesin. Nah, lalu ada teori bahasa. Tidak seperti bahasa alami manusia seperti bahasa Inggris atau Arab, bahasa komputer harus presisi, baik bentuk sintaks dan semantiks harus ditentukan tanpa ambigu, sehingga pemrograman dan komputer dapat mengetahui apa yang seharusnya dilakukan oleh suatu program. Gimana caranya kita mendapat tingkat presisi yang tinggi? Jadi caranya itu para perancang dan pengguna bahasa komputer menggunakan notasi formal dan pada sintaks dan sistem semantiks gitu. Lalu apa hubungannya otomata dan teori bahasa? Jadi hubungannya itu adalah bahasa dijadikan sebagai input oleh suatu mesin otomata. Selanjutnya mesin otomata itu membuat keputusan untuk yang mengindikasikan apakah input itu diterima atau tidak.
gitu. Lalu perbedaan bahasa komputer dan bahasa manusia itu apa? Jadi perbedaannya sampai sekarang belum diketahui bagaimana cara manusia mengartikan bahasa, sementara dengan pasti dapat mengartikan bahasa pada komputer. Lalu ada ilmuwan Noam Chomsky mengemukakan perangkat format disebut grammar untuk memodelkan properti-properti bahasa. Lalu grammar berisi sejumlah aturan serta menspesifikasikan bahasa tertentu. Bahasa berisi semua string yang dapat dihasilkan menggunakan aturan-aturan grammar. Nah, ini kan materi dari web. Langsung aja kita lihat materi yang ada di YouTube. Nah, jadi materi yang di YouTube itu teori otomata dan bahasa formal. Jadi di sini tuh yang pertama ada teori otomata berkaitan dengan definisi dan properti dari model-model matematika komputasi. Nah, modelnya itu apa aja? Yang pertama itu disebut finite automata yang dapat digunakan dalam text processing, compilers, and hardware design. Lalu yang kedua ada context free grammar yang digunakan dalam bahasa pemrograman dan juga AI. Lalu model yang lainnya itu disebut Turing machines yang banyak diteliti saat ini. Lalu teori komputabilitas dan kompleksitas komputasi memerlukan definisi yang tepat mengenai komputasi. Kita lanjut aja. Lalu ada konsep bahasa dan otomata. Jadi tata bahasa merupakan kumpulan dari himpunan variabel f, simbol terminal itu t, simbol awal itu s, yang dibatasi oleh aturan produksi. Aturan produksi itu p, sehingga tata bahasa itu g tersebut dapat dinyatakan g sama dengan v, t, s, p, di mana f adalah variabel jadi variabel itu adalah simbol yang masih dapat diturunkan. Kok f sih? V maksudnya. Lalu yang kedua ada t itu terminal, adalah simbol yang sudah tidak dapat diturunkan kembali. Lalu ada s itu simbol awal merupakan anggota dari f atau s anggota dari v. Lalu ada p itu aturan produksi dinyatakan dengan alfa dan beta. Alfa menurunkan beta. Nah, terus ada catatan, variabel simbolkan dengan huruf besar atau kapital, terminal simbolkan dengan huruf kecil. Alfa merupakan ruas kiri dan beta merupakan ruas kanan. Nah, hierarki Chomsky yang tadi itu yang ada di webnya itu ya. Tingkatan bahasa menurut Chomsky. Yang pertama itu ada reguler. Kelas bahasa itu pertama ada reguler, dan mesin otomatanya itu FSA atau finite state automata. Batasan aturan produksinya itu ruas kiri satu simbol variabel, lalu ruas kanan maksimal memiliki satu simbol variabel yang diletakkan di posisi paling kanan gitu. Lalu yang kedua ada bebas konteks dengan mesin otomatanya itu PDA atau push down automata. Batasan aturan produksinya ruas kiri itu satu simbol variabel. Lalu yang kedua ada konteks sensitif LBA atau linear bounded automata. Batas aturan produksinya panjang ruas kiri harus lebih kecil sama dengan panjang ruas kanan, dan ruas kirinya harus memiliki paling sedikit satu simbol variabel. Lalu ada bahasa alami atau mesin Turing. Mesinnya itu mesin Turing gitu. Terus ada batasan aturan produksi. Kalau di bahasa alami ini itu
batasan aturan produksinya itu tidak ada gitu. Set aja. Nah, di sini ada mekanisme kerja automata. Jadi kalau saya nggak salah ya, jadi si otomata ini itu kita bisa buat putusan diterima atau ditolak dengan menerima inputannya itu bahasa gitu. Jadi bahasa itu bisa diterima atau ditolak gitu sih. Nah, ini lebih jelasnya terdiri atas sejumlah state berhingga yang dianggap sebagai memori mesin. Lalu ada input merupakan bahasa yang harus dikenali oleh mesin. Membuat keputusan yang mengindikasikan sebuah input diterima atau tidak, ya kan? Berarti dapat digunakan untuk menghasilkan bahasa yang aturannya ditentukan oleh aturan bahasa itu sendiri. Coba kita dengerin videonya. Mekanisme dari kerja otomata itu adalah otomata akan menerima inputan berupa bahasa yang baru saja kita bahas dan nanti akan diproses, baik itu menggunakan finite state, otomata atau push down otomata atau mesin Turing, di mana dari proses otomata itu kita bisa mengklasifikasikan apakah diterima atau ditolak. Atau lebih detailnya adalah kerja otomata itu adalah terdiri atas sejumlah state berhingga yang dianggap sebagai memori mesin. Input merupakan bahasa yang harus dikenali oleh mesin, oleh karena itu harus mengikuti aturan bahasanya. Lalu membuat keputusan yang mengindikasikan sebuah input diterima atau tidak berdasarkan hasil akhir proses otomatanya dan dapat digunakan untuk menghasilkan bahasa yang aturannya ditentukan oleh aturan bahasa itu sendiri. Sehingga kita bisa diklasifikasikan apakah Ya, seperti itu. Lalu saya juga ada soal pertama, juga ada soal jelaskan apa yang dimaksud dengan ekspresi reguler. Tadi kan cuma dijelasin doang kan. Nah, ini ekspresi reguler adalah alat formal yang digunakan untuk menggambarkan regular language atau bahasa reguler. Bahasa reguler adalah jenis bahasa yang dapat dikenal oleh finite automata atau FA, yaitu model matematika yang digunakan untuk mengenali pola-pola tertentu dalam input. Gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.